Shalom. Selamat datang lagi di ibadah online sekolah minggu Talita Kumlawa. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Kristi berdoa untuk memulai ibadah. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkat Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami. Engkau memberkati kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau, pujian kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati, berikan kami sukacita dan semangat untuk bernyanyi. Bahkan firman yang akan kami dengar, Engkau memberkati kami agar mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mulai sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian, dalam Yesus ada kemenangan. Dan pujian ini tuh ada di firman Tuhan, di mana serigala itu ada tempatnya, burung ada sarangnya, tapi Yesus itu tidak ada tempat karena tempatnya ada di surga. Kita sambung pujian yang mengatakan serigala ada lubangnya. Tadi kita kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus.
Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menjadi kemuliaan, menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ada di rumah. Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Engkau memberkati telinga kami, agar firman yang disampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Biarlah roh Tuhan memimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar firman itu boleh menjadi berkat dan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami berdoa untuk guru-guru kami yang mengajar, baik kelas kecil, kelas besar, bahkan untuk tunas remaja. Tuhan, Engkau mengurapi, memimpin guru-guru kami dalam setiap apa yang disampaikan Tuhan, sehingga firman itu boleh tersampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dan terus memimpin sampai akhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita hari ini sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Kristi menceritakan tentang firman Tuhan, Kak Kristi mau bertanya nih, siapa yang pernah kelaparan ya? Misalnya pulang sekolah, aduh aku lapar belum makan, atau pulang main langsung pulang, Ma, Bu, aku lapar. Siapa yang pernah seperti itu? Atau karena lapar nangis, aku lapar. Siapa yang pernah seperti itu? Angkat tangan. Oh, Kak Kristi pernah pulang sekolah karena pulangnya kesiangan, belum makan siang, lapar. Akhirnya pulang-pulang gemetar, kelaparan. Akhirnya habis pulang sampai rumah makan banyak. Nah, pasti pernah lapar, tapi nggak pernah kan sampai seharian tidak makan atau 1 minggu tidak makan, kan tidak pernah. Nah, hari ini Kak Kristi mau bercerita tentang ada orang-orang banyak yang karena mengikut guru, karena mengikut Tuhan Yesus, akhirnya mereka lapar belum makan. Nah, hari ini Kak Kristi mau cerita tentang itu. Nah, waktu Yesus ada di dunia ini, Yesus bersama murid-muridnya berjalan-jalan. Mereka selain memberikan pengajaran, mereka juga memberikan mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan siapa aja? Orang sakit lumpuh, orang sakit buta, orang sakit, banyak ya yang Yesus sembuhkan ya, yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa melihat, bahkan ada pernah yang wanita pendarahan Yesus sembuhkan. Ada banyak orang sakit pada waktu itu, Tuhan Yesus sembuhkan ketika Yesus sedang mengajar. Karena ketika Yesus mengajar itu banyak orang-orang yang datang bergerombolan ingin mendengar Yesus berkhotbah. Nah, jadi di situ karena banyak, nggak cuman 100 orang, tapi ribuan orang. Karena waktu itu Yesus mengajarnya nggak di gedung, tapi di ruang terbuka, jadi tempatnya cukup untuk beribu-ribu orang. Nah, Yesus mengajar banyak orang berhari-hari, dan mereka pun tidak merasa bosan, tidak merasa capek. Mereka semangat diajarin Yesus. Kenapa? Mereka mengalami kesembuhan, mendapatkan yang namanya kekuatan dari pengajarannya, pengharapan dari Yesus. Nah, ketika beberapa hari diajar oleh Yesus, Tuhan Yesus melihat, mereka berhari-hari dengar saya berkhotbah, mereka belum pulang, pasti mereka lapar. Tuhan Yesus mau nyuruh mereka pulang, kasihan. Karena apa? Pasti mereka di perjalanan akan kelaparan. Jadi Tuhan Yesus nggak tega suruh pulang tanpa makan. Akhirnya Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Hai murid-muridku,
Kasihan mereka belum makan, kasihan mereka sepanjang hari ini ngikutin pengajaranku tapi mereka belum makan. Murid-muridnya bilang, udah Tuhan suruh pulang aja biar mereka makan di rumah masing-masing. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, jangan seperti itu. Kasihan mereka, mereka sudah dengarkan kita, sudah menunggui kita. Kita yang harus kasih makan. Loh Tuhan, mereka banyak sekali, bagaimana cara kasih makannya? Bagaimana cara kita memberikan mereka makan? Lalu Yesus bertanya, sekarang apa yang kamu punya deh? Kami loh cuman punya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kami cuman punya segini. Ini 1 orang, 2 orang pun belum tentu kenyang untuk sehari. Apalagi untuk beribu-ribu orang. Gak cukup Tuhan. Itu kata murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, bawa sini. Bawa sini ikan dan roti. Beberapa ikan dan 7 roti. Ingat ya, 7 roti dan beberapa ikan kecil-kecil. Kalau kita makan, kira-kira lauk kita berapa? 1 ikan kecil? Kurang kan? Sekali makan biasanya 2 ikan atau 3 ikan. Nasinya segini, ikannya juga banyak. Nah, kalau misalnya beberapa ikan kecil sedikit aja, pasti cuma 1 kali 2 kali makan. Kurang. Itu untuk 1 orang, untuk beribu-ribu orang. Waduh, memerlukan ikan mungkin 1 truk untuk beribu-ribu orang yang makan. Tapi saat itu mereka cuma punya 7 roti dan beberapa ikan kecil-kecil. Tapi Yesus bilang, bawa sini yang ada padamu. Akhirnya para muridnya membawa kepada Yesus. Para murid-muridnya heran, gimana cara kasih makannya? Gimana kita kasih orang-orang ini makan sedangkan kita nggak punya apa-apa? Uang kita pun tidak cukup untuk membelikan makan mereka. Tapi Yesus mengambil yang dikasihkan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Di hadapanku ada 7 roti dan beberapa ikan. Tuhan berkati, cukupkan untuk kami semua yang ada di sini bisa menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aduh. Tuhan Yesus berdoa supaya makanan itu diberkati, makanan itu cukup. Nah, ketika Tuhan selesai berdoa, Tuhan memecah-mecahkan rotinya, ditaruh di keranjang, pecahkan, taruh, ikannya ditaruh di keranjang, banyak. Loh, kok tambah banyak rotinya? Loh, kok lebih? Loh, cukup 1 keranjang, 1 keranjang lagi yang lain, loh penuh lagi, keranjang yang lainnya, loh penuh. Akhirnya apa adik-adik? 7 roti dan beberapa ikan kecil itu bisa dipakai Tuhan Yesus untuk memberi makan mereka semua yang ada di situ. Dan orang-orang yang ada di situ ada 4.000 orang laki-laki. Dan di sana tidak hanya laki-laki saja, ada perempuan, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Nah, yang hanya tercatat 4.000 laki-laki. Perempuannya ada berapa? Pasti ada banyak, anak-anaknya tambah banyak. Berarti ada lebih dari 4.000 orang yang menikmati berkat itu, menikmati 7 roti dan beberapa ikan kecil itu. Wow, keren ya, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Bayangkan 7 roti dan beberapa ikan bisa dinikmati, bisa dimakan oleh 4.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak. 4.000 itu laki-lakinya, perempuan dan anak-anak belum termasuk. Wow. Dan lebih ajaibnya lagi, adik-adik tahu nggak? Makanan itu tersisa 7 bakul penuh. Awalnya 7 roti dan beberapa ikan kecil-kecil. Kalau kita taruh di keranjang, itu saja keranjangnya nggak penuh, ya kan? Hanya 7 roti dan beberapa ikan. Tapi ketika Tuhan melakukan mujizatnya,
roti dan ikan-ikan itu bisa memberi makan kepada 4.000 laki-laki dan beberapa banyak perempuan dan anak-anak. Dan tersisanya 7 bakul penuh, 7 keranjang penuh. Wow, keren. Tuhan Yesus keren melakukan mujizatnya. Dia tidak hanya menyembuhkan, dia tidak hanya mengajar, tetapi dia juga memberikan mujizatnya. Bisa memberi makan banyak orang, bisa memberi makan orang-orang yang ada di situ. Wow, luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus kita luar biasa. Ketika Yesus, tapi ingat, ketika Yesus mau memberikan mereka makan, apa yang Yesus lakukan? Nah, ini yang harus diingat. Yang Yesus lakukan, Tuhan Yesus membawanya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia mengucap syukur, dia mengajarkan kepada kita, berapapun, apapun, bagaimanapun makanan yang di hadapan kita atau berkat yang di hadapan kita harus bawa kepada Tuhan, mengucap syukur. Mungkin kita hanya makan nasi sama tempe sama kecap. Tetap kita harus bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Bersyukur kita masih bisa makan. Karena apa? Karena itu berkat Tuhan, ya kan? Bagaimana? Pilih mana? Pilih kelaparan apa makan? Nah, kalaupun makanan yang cuma itu enggak apa-apa. Masih bersyukur kita bisa makan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati berkat Tuhan, sebelum kita menikmati makanan kita. Agar apa? Ketika kita makan, terima kasih Tuhan untuk makanan di hadapan saya. Tuhan berkati menjadi kesehatan dalam tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau makan. Haleluya, amin. Ketika kita makan dengan ucapan syukur, rasa syukur kita akan menikmati makanan itu. Walaupun hanya dengan tempe sama kecap, akan terasa enak. Walaupun mungkin ibu kita di rumah hanya masak nasi sama mie atau nasi sama ikan asin, kalau kita berdoa dengan rasa ucapan syukur, kita akan menikmatinya. Atau walaupun mungkin berkat Tuhan datang, mungkin kita hanya teman-teman kita punya sepatu baru, kita punya sepatu yang kok awet ya, nggak rusak-rusak, kita bersyukur sepatu kita awet, ya kan? Itu berkat Tuhan juga. Walaupun kita nggak beli sepatu karena masih awet, setahun 2 tahun masih bisa dipakai, itu berkat Tuhan, ya kan? Atau orang tua kita, walaupun orang tua kita hanya bisa belikan kita mainan yang kecil, bukan yang mainan gede kayak teman yang lain, bersyukur masih bisa dibelikan mainan. Karena itu berkat Tuhan. Ketika kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa mengucapkan terima kasih. Apa yang di hadapan kita, mau itu berkat atau makanan sekalipun, kita akan menikmatinya dengan senang, dengan sukacita. Seperti yang dialami oleh para murid dan Yesus dan orang-orang yang ada di situ saat itu. Mereka menikmati makanan yang ada, makan sampai kenyang. Dan masih tersisa 7 bakul penuh. Ingat ya, yang ini 7 roti dan beberapa ikan cukup dimakan oleh 4.000 orang laki-laki, dan ada perempuan dan ada anak-anak yang belum terhitung jumlahnya, yang tidak terhitung jumlahnya. Dan tersisanya 7 bakul penuh. Nah, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus keren, hebat, mujizatnya luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dari yang kita miliki mungkin sederhana, sedikit, tapi Tuhan bisa melakukan mujizatnya ketika kita membawanya dengan ucapan syukur. Nah, walaupun di hadapan kita, mungkin kita orang biasa, kita tidak terlalu punya barang banyak, kita makan makanan yang sederhana, bukan makanan mewah yang kayak di TV, gak apa-apa. Ketika kita datang berdoa mengucap syukur, kita pasti akan menikmatinya dengan sukacita. Intinya bukan makanan mahal atau makanan murah, bukan makanan yang sedikit atau yang banyak, tapi hati kita
dengan penuh ucapan syukur. Itu yang intinya, kita tetap bisa menikmatinya. Oke, pada hari ini kita akan berdoa ya. Kita akan akhiri sekolah minggu kita, dan kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Dan Kak Kristi juga berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kami dengar, di mana Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau, bahwa Engkau juga sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami miliki saat ini, bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami berterima kasih dan kami bersyukur karena kami tahu semuanya baik untuk kami. Dan ajar kami untuk bisa menikmatinya dengan rasa ucapan syukur, menikmati, menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau tetap memberkati kami. Tuhan, Engkau memberkati di dalam sekolah kami, di dalam pertumbuhan kami, di dalam masa depan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah harapan dan cita-cita kami Tuhan, Engkau yang memberkati. Apapun yang menjadi cita-cita kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Engkau memberkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka sukacita dan hikmat-Mu di dalam membimbing kami semua, agar kami bisa tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami Tuhan Yesus, agar keluarga kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Yesus, pada hari ini kami mau serahkan sekolah minggu kami. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, setiap firman yang sudah kami dengar, kami boleh pulang, kami boleh menjalankan hari-hari kami dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri sekolah minggu kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Markus 9 ayat yang ke-23. Jadi Markus 9 ayat yang ke-23. Kak Kristi bacakan ya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, sesuai dengan ayat hafalan kita untuk minggu depan, tidak ada yang mustahil ketika orang percaya. Yesus ketika dia membawa 7 roti dan beberapa ikan kecil-kecil kepada Tuhan, dia mengucap syukur dan mempersembahkan kepada Tuhan. 7 roti dan ikan kecil-kecil itu dapat membuat 4.000 orang laki-laki dan beberapa perempuan, anak-anak, banyak juga bisa kenyang. Bahkan lebihnya 7 bakul. Oke? Dan juga tugasnya adalah menggambar 7 roti kecil-kecil dan ikan kecil-kecil. Oke? 7 roti dan ikan kecil-kecil. Jangan lupa digambar terus diwarnai semenarik mungkin. Taruh di mangkok atau taruh di piring, ya kan? Digambar ada piringnya atau ada mangkoknya. Terserah deh mau digambar seperti apa. Yang penting gambarnya yang bagus, yang cantik, yang terbaik. Oke? Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.